حي على الفلاح. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, para hamba-hamba Allah yang saya muliakan, bersama-sama kita awali senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah telah perkenankan kita untuk hadir di tengah-tengah kesibukan duniawi kita, di tengah-tengah kegiatan mengurus dunia kita, pekerjaan aktivitas kita. Masih Allah ilhamkan di dalam hati kita untuk terpanggil menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa adanya rasa keterpanggilan di dalam hati kita ini merupakan nikmat yang terindah yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita merasakan ada suatu ketika tak ada lagi rasa keterpanggilan kepada agama, meninggalkan Jumat santai-santai saja, tidak salat menjadi hal biasa saja, maka sebenarnya itu merupakan awal daripada bentuk siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari banyak-banyak kita bersyukur senantiasa kepada Allah. Semoga dengan bersyukur Allah akan jaga kita, jaga nikmat yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa dengan nikmat itu untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, selanjutnya salat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tercurahkan buat junjungan kita, kekasih kita, kerinduan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin yang bertanggung jawab kepada umatnya, baik ketika di dunia sampai nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari banyak-banyak, jangan segan-segan, jangan berat lidah kita untuk banyak-banyak berselawat kepada beliau. Karena yakinlah dengan banyak berselawat, ikut sunnah-sunnah petunjuk-petunjuk beliau, kita akan menjadi umat yang terdekat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, selanjutnya khatib mengajak kepada seluruh kita yang hadir, mari sama-sama tingkatkan amal soleh, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah dunia ini akan kita tinggalkan. Orang-orang yang pernah hidup sehari, 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu, mereka juga merasakan kehidupan seperti kita, yang apabila berbicara masalah akhirat itu laksana seperti bayang-bayang, antara ada dengan tidak. Tetapi hari ini, sehari yang lalu, 2 hari yang lalu, sebulan yang lalu, mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya berbicara masalah alam kubur, yang dulunya berbicara masalah akhirat, surga dan neraka laksana bayang-bayang, hari ini telah menjadi kenyataan bagi mereka, dan itu pun akan terjadi di dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab itu, tingkatkan amal dan iman kepada Allah untuk menyongsong kehidupan yang pasti akan kita lalui itu. Tak bisa kita lari padanya. Maka iman dan takwa sebaik-baik bekal ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, adapun sebagai tema khutbah kita pada kesempatan yang mulia ini, mengambil pelajaran daripada hikmah cerita singkat Nabi Daud alaihissalam dengan seekor ulat. Kita tahu Nabi Daud merupakan seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang banyak diberikan hikmah mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang raja yang luar biasa, yang mampu menundukkan kekuasaan Raja Talut, raja yang zalim. Beliau juga dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan memahami kitab Zabur dengan suara yang luar biasa.
ketika beliau membaca syair-syair yang terdapat di dalam kitab itu, dikisahkan gunung-gunung, angin, para hewan-hewan, burung-burung, semuanya berhenti terdiam begitu mendengar suara alunan daripada Nabi Daud alaihissalam. Begitu juga beliau diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan. Hanya dengan tangannya beliau mampu melunakkan besi-besi yang hari ini kita anggap, yang apabila kita mengelolanya butuh alat-alat yang serba modern sehingga baru bisa kita lunakkan besi tersebut. Nabi Daud hanya dengan menggunakan tangannya beliau mampu melunakkan besi-besi yang dibuat untuk keperluan-keperluan pada saat itu. Jamaah para tamu undangan Allah yang semuliakan, pada suatu ketika Nabi Daud sedang membaca kitabnya, tanpa disengaja di hadapannya lewatlah seekor ulat bulu. Maka pada saat itu berkatalah Nabi Daud, tiba-tiba tanpa sengaja mengatakan, kira-kira apa kepentingan Allah menciptakan ulat yang seperti ini? Atau di dalam bahasa lain kalau kita terjemahkan, kira-kira apalah gunanya ulat bulu ini diciptakan oleh Allah? Namun jemaah para tamu undangan Allah yang semuliakan, dengan kuasa Allah untuk memberikan pelajaran kepada Nabi Daud, maka Allah jadikan ulat tadi dapat mendengar dan berbicara sehingga menjawab apa yang dikatakan oleh Nabi Daud. Kata sang ulat, wahai Nabi Allah, sesungguhnya saya ini seekor ulat, tetapi Allah telah ilhamkan kepadaku bahwa setiap harinya saya bertasbih membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 1000 kali setiap harinya. Dan ketika pada malam harinya, kata sang ulat, Allah telah ilhamkan kepadaku bahwa saya membaca Allahumma salli ala Muhammadin anbil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, berselawat kepada Nabi sebanyak 1000 kali. Mendengar jawaban sang ulat, Nabi Daud alaihissalam pun tertegun, tersungkur, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa prasangkanya yang pertama tadi ketika menganggap seekor ulat itu tak ada arti atau bisa jadi sia-sia diciptakan oleh Allah, tapi ternyata sang ulat senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupannya. Jadi jamaah para tamu undangan Allah yang semuliakan, ini kira-kira gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apa-apa yang ada di langit yang di bumi ini sebenarnya semuanya berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu kisah, para ilmuwan di dunia ini pada abad modern ini banyak sudah meneliti. Di antara yang mereka teliti adalah bagaimana semua benda-benda yang ada di alam semesta ini, termasuk benda-benda mati dan makhluk-makhluk hidup yang lain. Di antara hasil penelitian mereka, bahwa makhluk hidup bahkan benda-benda mati yang ada di alam semesta ini masing-masing mengeluarkan suara-suara yang halus, gelombang-gelombang yang halus yang hanya bisa ditangkap dengan menggunakan peralatan yang canggih, yang tak bisa didengar oleh telinga manusia biasa. Tak bisa diterjemahkan kira-kira suara-suara yang halus yang muncul dari benda-benda yang hidup, bahkan benda-benda yang mati yang ada di sekitar kita ini, kira-kira suara-suara itu menyebut apa, menggambarkan apa, begitu halusnya suara itu. Tetapi para jemaah yang semuliakan,
Al-Quran mampu menjelaskan yang demikian. Apa jawaban Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antaranya ayat-ayat yang berbicara masalah ini. Di dalam surat Al-Isra ayat ke-44, Allah jelaskan yang menjadi pertanyaan-pertanyaan para ilmuwan ini. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawati was-sab'u wal ardu wa man fihinna wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memuji kepada Allah, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dialah Allah yang maha penyantun lagi maha pengampun. Di ayat yang lain Allah juga jelaskan, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sesemua yang berada di langit, yang berada di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jemaah para tamu undangan Allah yang saya muliakan, inilah jawaban Al-Quran bahwa alam semesta ini, jangankan makhluk hidup, bahwa benda-benda mati pun yang ada di sekitar kita, mereka semuanya memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari sini? Bahwa pertama hikmahnya adalah bahwa makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja manusia, makhluk secara umum, ukuran kemuliaannya adalah seberapa dekat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kisah Daud dengan ulat bulu. Yang pertama dipandang enteng, dipandang remeh, padahal seekor ulat senantiasa lebih banyak zikirnya dibandingkan kita manusia biasa hari ini. Begitulah ukuran kemuliaan makhluk Allah, dekat dengan Allah siapa saja, baik manusia, benda-benda yang hina sekalipun, ukuran kemuliaannya adalah seberapa dekat mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah para tamu undangan Allah yang saya muliakan, kemudian yang kedua, apa yang hendak kita tangkap? Sekelas ulat atau makhluk-makhluk yang lain pun di muka bumi ini senantiasa berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita bandingkan dengan manusia, harusnya kita selaku manusia lebih lagi zikir kita, tasbih kita dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Karena manusia makhluk yang paling mulia, dilengkapi dengan akal pikiran, dilengkapi dengan ilmu, dilengkapi dengan hati, diturunkan Nabi, diturunkan Al-Quran. Harusnya kita manusia lebih banyak lagi zikir kita, lebih banyak lagi pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila kita kalah dengan ulat, kita kalah dengan pohon-pohon, kita kalah dengan hewan-hewan yang lain, maka wajarlah Allah katakan kepada kita di dalam Al-Quran, Allah singgung, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubashiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adal ulaika humul ghafilun. Kami lemparkan, kami isi neraka jahanam itu dari jin dan manusia. Kenapa? Mereka punya hati, tapi hatinya tak mampu memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tak mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya telinga, juga tidak mampu untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maka mereka ini tak ubahnya seperti hewan ternak
bal hum adal, bahkan lebih parah lagi daripada hewan ternak. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah para tamu undangan Allah yang semuliakan, oleh sebab itu belajar daripada kisah ini, mari kita ambil bagian. Harusnya kita yang pertama, karena kita sebagai khalifah di muka bumi, dilengkapi akal, pikiran, hati dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap waktu kita banyak-banyaklah untuk senantiasa ingat, berzikir, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan keberadaan kita sebagai makhluk yang mulia kalah oleh semut, kalah oleh ulat bulu, kalah oleh kekayuan pepohonan yang ada sekitar kita. Kenapa? Setiap benda yang ada di muka bumi ini, di langit dan bumi, senantiasa bertasbih, berzikir kepada Allah. Apakah kita sebagai manusia juga berzikir atau ingat senantiasa kepada Allah, atau malah kita yang senantiasa lalai daripada mengingat Allah? Semoga menjadi renungan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.